Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada dan tetap semangat bersama kami di 100,1 BKM FM yang kami hadirkan secara langsung dari Studio 1, tentunya Radio Bersatu Kita Maju di Jalan Merdeka, Trukis Indah, Martapura. Dan di kesempatan hari ini setelah kita dengarkan beberapa koleksi lagu-lagu dangdut menemani sahabat BKM Radio saat ini sedang melakukan aktivitasnya, tetap bersemangat karena kami hadirkan spesial program acara talk show dan kali ini sangat berbeda pendengar. Kali ini kami hadirkan secara langsung tentunya hadir di tengah-tengah kita bersama Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau BNNP Provinsi Sumatera Selatan. Dan langsung saja dalam kegiatan hari ini pendengar kita sapa beliau bersama Ibu Ika Wahyu Hindaryati SKMMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semangat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Radio BKM FM Ibu. Terima kasih. Oke, baik para pendengar, di kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama beliau yang tentunya beliau akan memberikan informasi menarik seputar bagaimana strategi BNN dalam pencegahan narkoba. Wow, ini sangat menjadi tema yang benar-benar bikin antusias masyarakat Oku Timur dan sekitarnya Ibu. Karena kita tahu bahwa narkoba ini benar-benar merajalela di Indonesia dan terutama di Kabupaten Oku Timur ini mudah-mudahan menjadi sebuah acuan seluruh masyarakat untuk benar-benar mengetahui bahwa benar-benar bahayanya narkoba itu sendiri ya Bu ya. Oke baik Ibu, tapi sebelum kita menjurus ke sana boleh dong Yola perkenalkan dulu Ibu ini selaku apa dan dalam kunjungan apa nih ke Oku Timur, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua pendengar BKM di mana saja Anda berada, perkenalkan nama saya Ika Wahyu Hindaryati. Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah rangkaian mungkin monef kita ya, ada monef ke semua BNNK yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah kebetulan karena berdekatan tetanggaan tuh temenan sama BKM gitu ya, bisa nggak difasilitasi gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih benar dari pihak radio BKM yang sudah memfasilitasi kami sehingga paling tidak ada informasi-informasi yang mungkin bisa kita sampaikan untuk masyarakat khususnya di Oku Timur gitu kan. Baik, terima kasih juga kami Bu sudah diberikan ilmunya nanti kepada masyarakat Oku Timur. Oke baik Ibu, berbincang masalah strategi, apa nih yang sudah dilakukan dari pihak provinsi terutama ya, selain bagaimana kinerja dari BNN yang ada di Kabupaten Oku Timur Ibu? Ya terima kasih. Jadi sebenarnya kalau di awal dari bicara tentang narkoba itu ya, sebenarnya bukan hanya masalah kita sendiri di Oku Timur gitu ya, bahkan kita masih mengacu di Sumatera Selatan ini masih dalam rangkaian nomor 2 ranking 2 penelitian di Sumatera Selatan pada tahun 2019 kemarin. Ranking 2 Indonesia untuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, makanya sangat memprihatinkan kita semua. Benar gitu. itu. Jadi ini harus ada respon atau ada tindak lanjut yang memang serius yang harus diperhatikan oleh para pimpinan daerah kita ya, dari mulai Pak Gubernurnya, Mbak Bupati, Wali Kota gitu ya. Jadi harus bersama-sama karena permasalahan narkoba ini Mbak Yola tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN sendiri, tapi harus bergotong royong bersama-sama. Karena kalau misalnya kita nggak serentak gitu ya, seperti mungkin ya karena mungkin kayak kemarin penanganan COVID kita baru berlalu ya. Itu udah serius banget tuh. Karena apa? Menjadi trending topik, menjadi prioritas utama gitu bagi negara. Kalau narkoba kan enggak, meskipun padahal itu justru trending topik dan itu yang justru lebih mematikan dan dampaknya meluas gitu ya. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi sekarang udah menembak ke seluruh pelosok daerah, bahkan mungkin infrastruktur yang ada di daerah wilayah memang di pinggiran-pinggiran yang mungkin jelek, tapi narkoba udah sampai ke sana gitu ya. Bahkan saya dari karyawan perkebunan, bahkan anak-anak itu juga menjadi sasaran utama nih Bu. Betul. Jadi untuk itu marilah kita mengajak semuanya. Jadi kemarin sudah ada melalui Impres nomor 2 2020 gitu ya. Kemudian kita sudah ada
kerjasama dengan Permendes, kemudian dari Menpan RB, kemudian ada Mendagri juga, sudah ada regulasinya, aturan-aturannya, termasuk masing-masing daerah sudah membentuk namanya Perda. Perda tentang P4GN, fasilitasi bagaimana upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini harus bersama-sama secara serentak. Setelah Perda, kita juga ada namanya tim terpadu, di mana tim terpadunya adalah masing-masing pimpinan daerah. Kalau misalnya di provinsi itu ketuanya ya Pak Gubernur, kalau di kabupaten kota ya Pak Bupati, Wali Kota gitu kan. Dan seluruh pejabat, seluruh OPD dan kementerian lembaga itu terlibat di sana. Siapa melakukan apa dan semuanya sudah diatur semua di dalam Impres nomor 2 2020 tersebut. Namun mungkin kendalanya, hambatannya lagi-lagi nih secara klasiknya ya mengenai anggaran, budgetnya dari mana, anggaran gitu masing-masing, sehingga belum maksimal bisa dilaksanakan di seluruh wilayah daerah gitu. Jadi ada beberapa kayak kemarin dari 17 kabupaten kota sudah ada respon dari misalnya kepala Bupati 4 Lawang, dia menjadikan 147 desanya menjadi desa yang bersinar. Istilah desa bersinar narkoba. Dibentuk desa bersinar narkoba dan itu dibiayai oleh pemerintah daerah gitu. Kita pengennya seperti itu juga dong gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti ada juga perhatian dari pimpinan daerah bahwa ini permasalahan yang harus kita sikapi bersama-sama. Jadi tanpa ada pelibatan seluruh sistem gitu ya. Itu tidak akan bisa selesai gitu kan. Jadi untuk itu kita ngajak sama-sama membangun jaringan, membangun kerjasama, bikin MOU, bikin segala macam apalah gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak teman-teman dari Polri misalnya ada kampung tangguh, gitu ya. Nanti ada lagi dari Dinkes, ada kampung sehat, ada lagi BKKBN, ada kampung KB berkualitas gitu-gitu kan. Terus ada lagi kampung cantik, ada kampung iklim dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak arahkan aja mereka menjadi satu wilayah percontohan di mana teman-teman semuanya bisa ngeroyok program tersebut, sehingga kesannya bukan hanya BNS sendiri yang bekerja gitu, tapi kita kerja sama dengan lingkup lain, dengan semuanya. Jadi itu mungkin akan terasa ringan gitu kan. Kalau beban itu dibagi semuanya, jadi agak ringan bebannya Mbak. Jadi bukan semuanya ngarepin dari kita gitu, karena ini ya terlibatnya seluruh sistem. Misalnya kalau di pemerintahan yang setingkat desa gitu kan, ada perangkat desanya, Babinsa, Babin Kamtipmas, terus kader-kadernya, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya harus terlibat. Untuk itu dibentuk namanya Satgas Desa Bersinar. Nah, itu nama program prioritas kita. Dan saya rasa untuk Oku Timur sendiri sudah ada ya program Desa Bersinar, karena memang sering disampaikan. Hanya saja mungkin perlu ditambahkan atau diperluaskan lagi. Ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, pemicu atau faktor utama penyebaran narkoba ini sebenarnya apa? Kenapa sudah ditangkap tumbuh lagi? Ya artinya begitu ya Bu, secara logikanya. Secara masyarakat luas itu pasti berpikirnya begitu. Perasaan udah ditangkapin terus nih, tapi kok muncul terus, nggak kapok-kapok, malah semakin banyak. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menjadi faktor utama? Jadi penyalahgunaan narkoba ini punya 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor individu, faktor diri sendiri. Kemudian faktor lingkungan. Itu bisa juga Mbak, lingkungan itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan komunitas, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketersediaan bahan itu sendiri. Itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya individunya seperti apa? Biasanya mereka yang terlibat itu adalah anak-anak atau orang-orang yang mungkin prinsipnya kurang tegas. Sehingga dia mudah dirayu, kita tuh udah tegas benar gitu ya. Cuman kadang-kadang karena kita kan dari beberapa OPD, beberapa kementerian lembaga ini kan masing-masing punya penyidik sendiri nih. Ada penyidik kejaksaan, ada penyidik BNN, ada penyidik Polri, ada penyidik lagi mungkin di Kumham, gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu mengacunya mungkin regulasinya dia tidak bukan tidak relevan ya. Ada mungkin satu payung hukumnya punya regulasi masing-masing, gitu kan. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita misalnya pecandu, kalau di BNN itu kita ada namanya penanganan pecandu. Apabila misalnya mereka ditangkap dengan tidak ada barang bukti, mereka mungkin diarahkan untuk direhabilitasi atau mungkin nanti di TAT pakai tim asesmen terpadu gitu kan. Tapi kan tidak semuanya berpikir seperti itu. Udah deh kamu tangkap, proses hukum, masuk penjara, nah gitu kan. Padahal di penjara sendiri tidak menyelesaikan masalah. Malah di penjara itu malah dia bisa pakai yang lain-lain gitu kadang-kadang. Punya ilmu baru gitu kan. Ya karena kan ngumpulnya nggak
blok-blok ini khusus ini kan enggak. Mereka benar nggak kira-kira? Jadi mereka bercampur. Jadi kadang-kadang mereka yang tadinya cuman harusnya dia layak memperoleh layanan rehabilitasi, mungkin akhirnya dia punya ilmu baru nih. Gitu. Jadi itu jadi membuat permasalahan-permasalahan baru lagi. Justru gitu. masih akan timbul dan akan timbul terus ya. Kemudian ketersediaan obat tadi Mbak, ini gencarnya masuknya peredaran narkoba ini kan sudah sangat masif nih, dan kita juga masih bisa katakanlah ya, narkoba itu bisa masuk ke semua lini kehidupan, gitu ya. Bisa namanya istilahnya mungkin narkopolitik. Ini hati-hati nih, bentar lagi kita pesta demokrasi ya. Bisa jadi narkopolitik, bisa jadi narkokorupsi, bisa menjadi narkoteroris, benar nggak? Karena jualan narkoba tadi dia bisa beli senjata, beli segala macam apa gitu kan. Nah jadi itu bisa kemungkinan itu bisa terjadi. Dan wilayah kita kan Sumatera Selatan kan kebanyakan juga selain darat ada perairan, dan di perairan inilah mereka biasanya yang melakukan transaksi. Transaksi seperti itu. Yang jadi pertanyaan utama nih Bu ya, apa yang membuat pasokan itu selalu ada di Indonesia? Dan dari mana asal sejatinya barang tersebut Ibu, sehingga Indonesia terus menjadi sasaran utama di dunia bahkan ya Bu ya? Oke, ini seperti apa Ibu? Sebenarnya gini, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia sebenarnya juga masalah narkoba ini adalah masalah dunia. Amerika saja yang kata kita mungkin sudah negara yang maju, adidaya, adikuasa, tapi ternyata ada satu wilayah yang memang sampai sekarang malah kayak zombie, jalan-jalan gitu. Dijual secara bebas. Di Thailand gitu. begitu juga, bahkan dia ada satu kota yang memang khusus jual beli itu. Nah, jadi memang sebenarnya intinya begini Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Nanti kita lanjut di segmen kedua, dan tentunya pendengar masih bergabung bersama kami dalam talk show di edisi hari ini. Bagaimana strategi BNN dalam pencegahan narkoba, mudah-mudahan tentunya bisa ditelusuri sampai ke akar-akarnya agar ke depan tidak ada generasi penerus kita yang justru tenggelam dengan narkoba. Tetap semangat di sini, jangan kemana-mana, kita ikuti acara selanjutnya.